Ya nggak Bro, apa-apa itu cuy, jomblo cuy. Nggak apa-apa. jomblo itu menurut gue statusnya nggak abu-abu, bro. Itu Jadi pasti. nikmatin aja. Ya kan? Kalau lo digantungin berarti lo abu-abu. Kalau lo di Nah, HTS-in lo hubungan tanpa status lo abu-abu. abu-abu Ini ya. jomblo, nikmatin zaman sekarang jomblo. Itu Sekarang pasti gue bisa nanya sama kiri yang lain. kanan gitu kan. Sekarang gue nanya sama yang lain pengen jomblo nggak? Halo teman-teman, gue Surya dari Mosaik. Kemarin kita dikasih kesempatan buat ngobrol bareng sama Benny J. Kita kulik tentang single terbaru mereka yang berjudul Abu-Abu. Nah ini seru banget sih, soalnya pas banget sama kondisi sekarang yang suasananya lagi abu-abu. Oke, kita langsung lihat aja ya, obrolan kita sama Benny J. Action. Action. Oke. Iya sih, akhirnya ya ketemu lagi kita. Sebelumnya kalau masih ingat, ketemu kalian itu pas satu press conference-nya Ekno itu yang Oh iya. portal cinta dan waktu Ya. Ya, ya itu ya, terakhir kali ketemu di situ lah, dan akhirnya kita ketemu dengan rilisan terbarunya yang dengan tema yang gue lagi pakai sekarang ini, abu-abu. Ya Bajunya abu-abu ya. yoi, biar Abu-abu, iya lagunya dari si Randy lagi main-main piano gitu, terus anaknya tuh ngomong abu-abu gitu, judulnya apa ya, abu-abu gitu, dia sambil main-main gitu, terus sebenarnya lagunya sih udah ada sebelum si pandemik ini sih gitu, jadi memang jauh sebelum ini gitu, cuma kita kemarin kita mikir ngeluarinnya pas ya pandemik, udahlah kita rilis lagu aja lah, kita akhirnya rilis si abu-abu. Kebetulan kan emang abu-abu itu kan antara hitam dan putih, serba ketidakpastian gitu, jadi kayak sekarang juga serba tidak pasti gitu kan, dimana ya lo di masa sekarang semuanya serba abu-abu lah gitu, semuanya serba nggak pasti gitu, apa aja lah gitu. Tapi nggak cuma di relate sama itu sih, abu-abu bisa dalam lo digantungin sama pacar lo, terus lo digantungin sama orang yang lo taksir gitu, terus banyaklah hal-hal yang universalnya lah gitu. Atau abu-abu misalnya yang lebih berat gitu, misalnya ini cicilan bisa ditunda dulu 6 bulan gitu, tapi 6 bulannya ditumpuk di next-nya gitu, itu kan bisa juga abu-abu gitu kan gitu. yang Jadi mau lebih serba berat lagi, banyak lagi yang lebih berat, kayak misalkan banyak lagi kecelakaan kebakar gitu kan. Ya itu kan banyak bukti-bukti proses yang kebakar jadi bikin abu-abu lagi tuh. Jadi abis gitu. rilis abu-abu emang terus-menerus banyak berita abu-abu ya, dari mulai bom apa ya, bukan bom yang kemarin meledak apa itu. Jadi kayak emang dunia lagi kenapa nih gitu. Banyak banget kejadian abu-abu. Ya kayak kejadian negara Amerika yang sudah mestinya aman-aman, tentram dan damai, negara adikuasa, malah sekarang berantemnya gara-gara internal negara sendiri gitu kan, yang Black Lives Matter gitu. Jadi ya serba abu-abu lah keadaan gitu kan gitu. Terus ya banyak sih, abu-abu sih banyak sih gitu. Semua serba hitam dan putih lah. jadi nggak gara-gara cuma pandemi doang yang ternyata lebih luas abu-abunya itu. Nah kalau pas waktu itu sebelumnya, jadi pas satu si Mas Randi ngasih tahu, nih gue ada lagu abu-abu nih, gitu kan. Nah yang di benak kalian pertama kali itu emang apa sih tentang abu-abu ini sendiri? Wah kayaknya abu-abu kalau menurut gue udah ambigu yang jelas deh. Abu-abu kan dari awal, kalau misalnya lo juga nggak ada kejadian apa-apa kan, itu udah jelas abu-abu statement adalah sebuah ketidakpastian gitu. Jelas warna abu-abu itu kan warna antara hitam dan putih. Jadi kita tengah-tengah aja deh gitu. Kan pasti lo di hari-hari banyak dijanjikan hal yang abu-abu, kayak misalnya main sama temen lo nggak datang, wah ini anak abu-abu banget sih gitu. Jadi hal yang sebenarnya deket sih, tapi underline sih ketidakpastian gitu. Jadi abu-abu lah gitu. Kayak misalnya
pas pandemik banyak banget orang kena layoff tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu. Kayak padahal performance dia di perusahaannya bagus segala macam, tapi tiba-tiba dia kena layoff gitu. Dia pasti bertanya-tanya, salah apa gue nih, abu-abu banget gue main kena kayak gini gitu-gitu. Jadi banyak banget kejadian yang nggak tahu penyebabnya apa, atau kena satu dentuman yang bikin ya kita nggak tahu itu jawabannya kenapa gitu. Kayak gitu sih. Nah, si Mas Ubay muncul nih. Halo Mas Ubay. Ayo lagi di jalan, dia pulang kampung ya ceritanya? Katanya Mas Gangsar tadi. Lagi ada acara ya? Lagi ini aja, road trip aja. Waduh, kemana tuh Mas? Road trip ke mana, ke Semarang, terus sekarang ke Magelang, Wah, terus besok ya. Keluar lagi Mati. dia ya? Ah, Ya di Hilang jalan lagi. sih emang susah sih kalau di jalan sinyalnya. Ya pokoknya kita kan emang pengen terus explore ya dari segi sound dan lain-lain, dan kita kayak udah harus berkolaborasi sama yang muda-muda juga gitu. Maksudnya kemarin keterlibatan Neston juga karena bareng sama tim Smith Production, jadi kita collab lah sama produser muda gitu, terus buat kayak dikulik-kulik lagi gitu sound-sound barunya segala macam, jadi jadinya bisa fresh lagi gitu dari mulai Wadau kemarin juga. Dari start dari Wadau sih udah bareng juga gitu. Oh gitu ya jadinya ya. Yep. Selain Jadi biar muda terus sound kita. yang nge-cancel kalau dari saya sih personally keliling Indonesia sih. Ya. Tadi kita dari jadwal beberapa di luar kota di Indonesia, kita nggak jadi ke sana, tidak jadi ketemu Nijiholik di luar Jakarta itu yang lumayan, aduh kangen gitu loh sama Nijiholik itu. Gitu. oh dari Mas Rama sendiri gimana nih? Kalau ya itu salah satunya yang tadi Andro bilang. Cuma ada lagi ya pasti yang ketunda adalah sebuah rencana-rencana yang memang seharusnya berjalan ya. Maksudnya jadi kayak dari Wadau kan juga kita nggak sempat promo gitu. Ini abu-abu juga masih kayak gini, promo juga lebih ke virtual karena memang ya mau nggak mau seperti itu. Walaupun sekarang kan udah pelan-pelan ya dibuka ya, kayak kafe udah boleh main. Karena temen gue udah ada yang reguleran seminggu 3 kali lagi tuh. Udah normal gitu. Walaupun katanya yang apa namanya, untuk yang artis belum boleh gitu. Takut menimbulkan keramaian gitu kan headline-nya juga ya. Tapi ya pelan-pelan lah gitu. Jadi ya mungkin yang tertunda ya rencana untuk kita perform off air sih gitu ya, karena nggak bisa dipungkiri ya pasti 95% musisi ya backbone-nya kan memang performance gitu, jadi itu ketunda. Dan ya gue bener-bener sangat kangen yang namanya lo nyanyi di depan lo penonton gitu, itu nggak ada yang bayar sih, lo mau bayar berapa juga tetap rasanya beda ya gitu. Ya itu sih paling ya itu. Terus kalau untuk materi ya terbukti ya di pandemik ini positifnya tetap berjalan, kayak ada abu-abu tetap dikeluarin kan, ada rilis. Kemudian kalau nggak ada pandemik ini juga kita punya channel YouTube sendiri, Portal Waktu gitu. Kalau ditanya apa bedanya sama Niji Official, kalau Niji Official memang under label, under Musika yang kita manage sendiri, ada Portal Waktu. Jadi yang lebih tidak ada di situ, yang lebih ya internal jokes dan yang memang lain daripada yang lainnya ada di si Portal Waktu. Terus juga kita ngeluarin Niji merch, itu Niji merch kita keluarin juga karena kita mikirin juga setelah kita supply teman-teman kru produksi gitu setelah beberapa bulan, tapi kan ada batas waktu juga gitu. Akhirnya Niji merch dijalanin, jadi 100% produksinya sama hasilnya untuk mereka gitu, untuk membantu mereka gitu sih. Jadi kalau portal waktu itu berarti baru portal apa? Ya itu baru Iya, Portal. baru pas pandemi ini atau emang Ya, sebelumnya kalian udah rencanain? Gara-gara ngelirik
Karena pas pandemik banyak yang di portal ya, jadi makanya kita keluarin aja tuh portal waktu. Benar. Sejak pandemik jadi banyak banget jalan yang harusnya bisa kita lewatin jadi di portal. Iya, Jadi pas banget portal waktu harus keluar gitu. Soalnya ketahuan dari kalau kita telepon Gojek online, ojek online ya pasti lewat mana Mas? Tutup, lewat mana Mas? Tutup portal gitu. Portal semua. Tapi kalau kalian lihat nih, bukannya keadaan kayak gini malah abu-abu ya, jadi kayak nggak jelas gitu. Nah, itu dia, Nah, makanya ini kita keluarin. kayak ini makin banyak angkanya, tapi malah bebas gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Itu malah abu-abu kan? Iya, itu dia. Iya. Itu dia makanya abu-abu. Datanya kita nggak tahu. Datanya terus kayak dari dari pemerintah nih mengharuskannya gimana, kita tuh jadi rada ngeblank aja gitu, nih sebenarnya lagi gimana sih tindakan yang ininya, gimana sih harusnya gimana sih, karena ngelihat situasi sekeliling kok kayak normal banget, bukan new normal gitu, emang normal aja gitu kayak. Iya, benar. Jadi abu-abu aja. Ya, balik lagi kesejahteraan sama kesehatan kan harus sama-sama dijaga gitu. Cuma karena kondisinya sekarang, kalau menurut gue itu abu-abunya. Nggak ada pilihan. Jadi ya mau nggak mau harus tetap berjalan dengan kondisi yang abu-abu ini gitu. Yang penting jaga kesehatan lah. Enggak sih. Enggak ya. Enggak ada, malah belum ada sih. Terakhir habis Wadaw emang yang ready waktu itu abu-abu gitu. Dan yang kebetulan emang sebagian udah direkam ya itu ya sebenarnya. Iya. Jadi prosesnya juga dari segi lirik, dari Januari baru ketemu berapa baris, terus 2 bulannya lagi ketemu sambungan liriknya, terus sampai 6 bulan itu baru komplit gitu lirik-liriknya. Jadi gimana di akhir 2020 nanti kita yang pasti pengennya semua bisa kembali normal, tapi ya gimana ya, abu-abu juga sih. Ya kalau ditanya ngapain izinnya sih sebenarnya kalau dari kemana sih, ya pokoknya setiap hari pasti ada aja omongan di grup lah, kayak misalnya ada materi lagi baru, kayak Andro punya lagu baru, Randy ada lagu baru gitu, jadi Ubay ada lagu baru. Sebenarnya kalau materi ada gitu, jadi tinggal sebenarnya yang pasti sih kita tetap produksi, tapi kalau ngeluarin single lagi belum tahu ya, kita berharap September ini bisa kembali pulih ya. Gue sih udah cukup senang, maksudnya lebih ke teman-teman musisi udah mulai bekerja lagi lah, kayak musisi kafe, terus yang produksi juga udah mulai. Andro juga tuh udah produksi juga kemarin ya, sempet Andro ya. Jadi sebenarnya ya pulih pelan-pelan lah, walaupun nggak bisa instan gitu, sama tetap optimis ya cara kita berkarya ya yang pasti ya itu tetap ngeluarin apa aja di segala macam lini lah gitu, kayak ada di portal waktu, ada tetap video-video dari YouTube yang belum pernah dipublish gitu, karena menurut gue akhirnya semua orang semenjak pandemi larinya cuma ke digital gitu, nggak cuma Niji. Tadi kan Niji portal waktu, kalau lo perhatiin Iwan Fals baru punya YouTube 4 hari yang lalu yang bener-bener dikelola oleh seorang Iwan Fals gitu. Sebelumnya kembali lagi ada di punya label Iwan Fals-nya ya kan. Terus juga kayak gue lihat ada beberapa band lain juga kayak Yofinuno, Kahitna. Mereka baru punya YouTube semua gitu. Jadi ya ekspansinya otomatis yang mengajarkan kita pandemik adalah ya semua harus belajar online dan offline, shifting lah, ada digital, ada off air. Jadi nantinya mungkin kembali pulihnya tuh jadi banyak gitu medianya. Ada lo bisa perform off air, perform virtual. Jadi ya jadi banyak lagi sih gitu. Jadi kalau menurut gue sih pandemik ini hikmahnya adalah kita lebih ke survivor dan shifting dan adaptasi sih gitu. Jadi banyak ada hikmahnya ya dari pandemi ini malah. Banyak banget hikmahnya. Nanti kira-kira tuh portal waktu bakal diisi apa aja tuh? Banyak sih, tungguin aja sih, udah beberapa materi kayak behind the scene yang belum pernah di tempat lain gitu, karena lebih intimate isinya.
Terus juga kemarin kita bikin session namanya Pak Le Pegele Live Session gitu. Itu ada 2 episode gitu. Terus ya nanti tungguin aja. Mungkin nanti Andro masak-masak. Yep. Andro kan bisa masak gitu. Mungkin gitu. nanti Rama main golf gitu kan. Ya. Seru juga sih PDD loh, serius deh. Put aja, pating aja pating. Tuh. Sebenarnya konten-kontennya sih kita berusaha isinya lebih personal sih di situ. Ya, lebih Lebih ke personal sih. nijinya ngapain gitu. Bukan lebih ke kita buat kita lagu niji lagu segala macam itu udah ada di Niji Official yang di bawah label. Kalau ini lebih ke kegiatan kita, konten seperti apa, orang mau tahu lebih dekat tentang kita di situ. Betul. Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu video ini nge-lag ya. Enggak. Aman. Aman. Ya, jadi videonya tuh sebenarnya semacam sindiran satir kepada manusia sih, karena spesies paling serem di dunia ini ternyata manusia gitu, karena penyakit, kerusakan alam dan lain-lainnya itu sebenarnya gara-gara manusia juga gitu. Makanya di video lirik itu tuh dikasih lihat kalau di luar tuh kita pakai plastik apa segala macam takut nyentuh benda-benda luar, sedangkan pas nyampe rumah ternyata benda-benda mati aja tuh takut sama manusia, diplastikin semua gitu loh. Jadi kayak filosofi ada kayak gitu. Tapi pas banget pas gue kemarin makan di sebuah restoran Padang, ternyata restoran Padang sekarang semua makanannya tuh kayak diplastikin. Plastik. Jadi kayak emang pas nih situasinya gitu. Gitu. Lagi? Udah. Nah, terus sama gerakannya performance art dari si Elga-nya juga buat nunjukin kayak keresahan dan berontak gitu atas kejadian 6 bulan belakangan apa di tahun inilah gitu, diekspresiin dalam bentuk gerak performance art. Apa abis itu ada mau di video klipnya nggak atau cuman cukup di lirik video ini? Gue rasa sih cukup sih kalau buat abu-abu. Mungkin nanti next single baru kita konsep lagi buat video klip. Karena emang udah terimplementasikan di situ ya. Iya udah, menurut gue udah kesimpulannya udah cukup jelas gitu sih dari Video lirik. Maksimal ya. dari gitu aja gitu dulu abu-abu. Aduh, kirain bungkus nggak boleh. Kan tuh 5, tungguin 5 single lagi berarti. Tungguin 5 single lagi kan jadi album. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi album. Iya. Tinggal 5 lagi. Karena kan pasarnya memang ya single biar lebih fokus lah. Nanti tinggal ditumpuk aja sih gitu. Iya. Oh, udah. Kan maksudnya Udah. kayak waduh dari start dari pokoknya kalau bisa teman-teman perhatiin dari artwork-nya itu udah berkesinambungan menuju album sih, kita akan kayak gitu. Jadi yang single-single yang start dari Wadaw Abu-Abu tuh udah kayak perjalanan menuju album. Semua konsepnya semuanya udah satu story gitu. Apa tuh story-nya kira-kira garis besarnya? Nah, garis besarnya harus nanti, nggak boleh kasih tahu sekarang. Ini kayak Netflix gitu loh, kayak serial episode 1, episode 2, kayak Snowpiercer gitu. Snowpiercer kan per minggu dia keluar 2 episode. Bahaya soalnya kalau zaman sekarang kalau dibocorin besok udah ada yang make. Iya. Nah, Kalau sekarang ya. bahaya. Sekarang bahaya, era sekarang. Tuh. Ya, lagi proses. Ditunggu Ya kira-kira sebulan 2 bulan lagi lah ya. episode berikut. season 1 ya, season 1. Ya, kita anggap ini pandemik tabungan. Jadi kalau manggung udah ada misalnya 2 lagu baru, 3 lagu baru, dibawain lah gitu. Itu sih. Kalau ditanya kangen ya pasti kangen banget lah. Nggak ada obatnya, bener-bener interaksi
tuker energi gitu. Terus ya itu nggak ada obatnya sih, nggak ada obatnya, nggak bisa dibayar, nggak ada gantinya. Emang adrenalinnya. Ya itulah momen terindah menurut gue. Salah satu momen terindah itu adalah Jangan bisa selalu. perform kembali, dan performnya emang perform gitu. Kalau orang perform kan butuh dilihat gitu kan. Kalau kemarin ada sempat bahasan paling berat di virtual era ini adalah stand up comedy kan, karena nggak ada balik, karena katanya kalau di stand up comedy tuh prinsip yang ketiga harus ada penontonnya gitu. Jadi ada balikan kan, ya sama aja sama musik sih gitu menurut gue ketika lo perform ya gitu. Bukan berarti musik tanpa penonton nggak bisa, cuman perform yang memang selayaknya kan kita perform dinikmati sama orang-orang banyak depan kita gitu. Yang bener yang kayak di London itu sih. Yang dibagi-bagi ya. Iya, yang memang dibikin rigging buat penontonnya. Tapi gue denger sih, kemarin ada salah satu promotor, lebih tepatnya promotor Prambanan Jazz, kan udah upload di Instagramnya. Ya dia siap bikin yang seperti itu nanti di Prambanan Jazz 2020 ini katanya ya gitu. Kan besok tuh tester promotor, salah satu promotor dengan New Life Experience nonton konser di mobil gitu. Oh, berlian. Berikutnya mencoba yang kayak di London. Kemarin yang juga virtual festival, si R&B Festival Fluffs juga udah berjalan gitu. Jadi gue rasa sih bukan kita musisinya atau talentnya yang berteriak juga gitu. Mereka yang bikin acara juga lagi nyari formula gimana gitu. Karena kan semuanya saling berhubungan gitu. Yang datang pengen ngerasa aman, nyaman, juga yang manggungnya juga aman, nyaman. Mereka dari penyelenggara juga pengennya semuanya juga berjalan lancar gitu. Kalau menurut gue sih ini udah efek domino sih gitu. Oh, harus optimis dong. Orang yang regularan aja udah seminggu 3 kali. Iya. Regularan jalan. Terus udah gitu, wedding udah jalan, ya kan? Terus acara-acara corporate udah berjalan. Tapi emang jarang, ya kan? Tapi memang band itu jarang karena personilnya banyak. Jadi yang kebagian rezeki adalah solois zaman sekarang mah. Solois gitu. Nggak bisa dipungkiri karena mereka emang orangnya dikit kan gitu. Emang rezeki lah, nggak bisa, ya emang jalannya lah gitu. Tapi gue yakin sih optimis lah, ini lagi pelan-pelan balik lah gitu. Sabar aja, sabar. Berat badannya nambah ya? Siapa yang nambah ya? Kalau Ariel ya nambah. Gue malah turun. Gue naik 7 kilo, gue turun lagi 4 kilo nih sekarang. Gue turun 3 kilo malah. Turun 3 kilo, kenapa itu? Turun 3 kilo, iya. Karena transferannya abu-abu. Turun deh berat badan. Bener. Iya. Bener. Enak lagunya nih, kayaknya era vokalis baru bakal lebih top deh. Nah, Amin. ini kayak tanggepin sih. Gimana menurut kalian buat pasti era vokalis baru bakal lebih top. Kenapa? Karena kita nggak mungkin reuni ya. Gitu. Iya. Lebih top sih maksudnya. Amin. Doain aja ini kan chapter baru memang kita nganggepnya semua dari nol lagi. Jadi ngerangkak gitu. Jadi gue sih sangat berterima kasih buat teman-teman yang memang berpendapat seperti itu gitu. Jadi sangat support banget lah gitu. Ya terus terangnya kita dari nol lagi bilangnya gitu. Gitu Mas Surya. Ada lagi nih. Kalian tanggupin lagi sih. Ini kemarin kalian Niji sempat nanyain tentang keresahan. Terus dia bilang hal yang paling meresahkan sepanjang tahun ini adalah jomblo dari @royan arashi 97. Nah, semangatin dong. Wah, ya nggak apa-apa cuy, jomblo cuy. Nggak apa-apa. Jomblo itu menurut gue statusnya nggak abu-abu bro. Jadi pasti. nikmatin aja. Ya kan? Kalau lo digantungin berarti lo abu-abu. Kalau lo di HTS-in lo hubungan tanpa status lo abu-abu. Abu-abu. Ini ya. jomblo. Nikmatin zaman sekarang jomblo.
Itu Sekarang pasti gue nanya kiri sama yang lain. kanan gitu kan. Sekarang gue pernah nanya sama yang lain pengen jomblo nggak? Gue mute ah. Begitu. Nggak bisa jawab. Kalau itu nggak bisa jawab. Ya abu-abu. Pas soalnya emang. Apa? Dia nggak abu-abu, jomblo ya jomblo udah. Eh, Iya, bener. jomblo udah nikmatin, be. Tipsnya nikmatin jomblo, nikmatin, men. Itu. Nggak jomblo juga nikmat, cuman jomblo nikmatin aja gitu. Oh, pertanyaan yang nggak pernah ditanya nih, teman-teman. Mbak Randi, jadi ada pertanyaan tentang lagu abu-abu nggak yang nggak pernah ditanyain? Sampai saat ini. Belum sih. Cuma bentar lagi pasti ditanyain orang. Apa? Ya. Lo tahu Zat? Aduh. Kalau ditanyain yang itu tuh. Aduh. Pasti ditanyain. Cuma emang belum ada yang nanya. Iya, Cuma- memang. Belum ada yang Iya. ditanya, belum ada yang nanya sama boleh ditanya apa enggak, butuh jawaban apa enggak. Abu-abu kan? Abu-abu sih. Abu-abu. Abu-abu kan? Ya, pasti Surya juga udah ngerti kan mana apa enggak ya? Iya. Ada ya? Atau lo juga pasti halo, Halo. atau ada brief juga, jangan nanyain yang itu. Iya. Tolong jangan ditanya ya. Tolong jangan tanya ya. Biasanya kan gitu. Biasanya gitu. Ya gitulah. Gitu ya. Ih. Iya gatel mau nanya yang itu. Kenapa? Iya gatel mau nanya yang itu sebenarnya. Aduh. Nanya lah. Tanya ya. Iya, tanya lah. Kemarin nih ceritanya beberapa hari yang lalu intermezzo dikit lah ya. Ada yang mau nyalonin nih. Dia mau nyalonin. Terus Tanggapan kalian gimana? kalau kita kesalahan apa ya? Yang udah berteman sejak lama. Oke, Ya. gini. Siapa yang mau jawab nih? Rama? Kan dari Lo dulu, gue dulu. Lo dulu. Gue dulu. Lanjut. Oke, Dulu tadi bisa di prinsipnya gini. Kalau dari gue dulu ya, prinsipnya dari awal apapun itu kita selalu support. Karena dari start dia mau udahan, mau maju ke politik pun kita makanya ya udahlah, silakan, dan kita cari vokalis baru. Itu salah satu bentuk support gitu. Jadi ketika dia udah kita support, habis itu kan dia udah masuk ke dunia politik, habis itu majunya mau jadi apa segala macam ya kita kan udah sebenarnya udah nggak tahu. Jadi ketika muncul balihonya dan lain-lain ya udah, dan kita sebagai teman ya udah mensupport jalannya dia karena dia udah mau memilih yang itu, makanya kita ganti vokalis gitu. Tapi balik lagi kita masing-masing berenam punya hak pilih gitu. Jadi kayak balik lagi ketika nanti emang acaranya berlangsung di tahun 2024, kita akan menggunakan hak pilih kita pribadi masing-masing sesuai apa yang kita inginkan, sesuai hati nurani kita masing-masing berenam gitu. Kalau ya betul. Kalau masuk. Benar. Sampai kemarin kasih apa? Bikin hashtag gue pilih yang lain ya. Iya kan gue juga belum lihat kan calon-calon yang lain. Maksud calonnya cuma satu. Kan calon ada banyak pasti. Iya, yang lainnya juga gue belum tahu cocok apa enggak kan. Kita lihat aja dulu semuanya gitu. Namanya juga baru intro kan. Ini masih 4 tahun lagi gitu. Nggak taunya calonnya ada 10 gitu kan. Kan abu-abu masih calonnya ada berapa. Kemarin udah keluar lagi kan yang kedua. Yang kedua udah keluar tuh calonnya. Aldi Taher ya? Iya, Aldi Taher. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi next-nya gitu. Jadi mungkin mau dibikin hype lagi kayak tahun kemarin gitu kan. Jadi banyak selebriti yang mencalonkan gitu. Tapi kalian kaget nggak sih Kita- pas dia mencalonkan? Jadi nomor 1 lagi. Ya udah lah ya. Gimana ya? Enggak kaget. Gue sih pas gue nggak tahu apa-apa ya. Gue tuh tahu dari mana ya pertama ya. Yang DM-in banyak lah. Jadi gue kayak ini apaan nih? Oh ya udahlah. Gue cuman berpikir ya udah politik aja, nggak usah nyanyi lagi gitu. Jadi balik ke statement dia yang ngomong gue 15 tahun
ke depan 20 tahun nggak akan ini, ya udah gitu. Kan kemarin sempet nyanyi lagi, ngapain lo nyanyi, kan udah bilang mau politik gitu, asal jangan plan jadi orang gitu. Oke, kalau gue personal, gue dukung dia apa aja. Gue dukung dia yang menjadi sibuk. Halo. Gue mendukung dia yang menjadi sibuk apapun. Jadi ketika dia sibuk, udah dia nggak akan nyentuh musik lagi. Sesimpel itu, sesuai dengan kata-kata dia. Jadi gue dukung apapun dia yang bisa membuat dia jadi sibuk, sehingga kita pun juga di musik juga tidak ada barrier lain gitu loh. Oke. Ya sesuai komitmen aja lah, kan cabut Gitu. karena memang pengen ke politik. Ya udah laksanakan, menurut gue sih gitu aja. Sesimpel itu gitu. Kalau mau jadi presiden, ya silakan. Semua orang punya hak, semua orang punya mimpi gitu. Jadi yang penting jalaninnya komit aja gitu. Kalau lo mau jadi musisi, lo komit. Kalau lo mau jadi presiden, lo komit gitu. Yang penting lo jangan plan gitu. Jadi kalau jadi presiden kita kalau juga lo plan berarti lo abu-abu. Iya. Simpel itu aja. Apaan, Dek? Tadi nggak? Kalau plan kenapa, Dek? Kalau plan berarti lo orangnya abu-abu. Bay udah begitu tampangnya tuh. Ubay pengen jawab tuh, Ubay itu. Bay. Bay jawab ya tuh. Ubay cuman piye bay. Iya, Bay. Gimana, Mas? Kamu ngeliat baliho rasanya gimana, Bay? Apa yang pertama muncul di otak? Di Semarang ada. Wah, Ya. terus gimana, Bay? Orang mau nyalonin diri kan, ya semua orang punya hak. Terus, tapi kita juga banyak kok hak pilih yang harus kita pertimbangkan gitu loh. Ya, orang juga bebas memilih. Jadi kayak untuk tahun 2020 ke depan ya kita tahu aja. Maksudnya kan lo ketika mau jadi memimpin suatu negara kan kompleks gitu kan, bukan cuma Yep. ya, Akhirnya Mas Ubay ada jadi sepanjang sejauh ini. Akhirnya ngomongnya Mas Ubay ya. Alhamdulillah. Closing yang bagus, Bay. kenapa? Closing yang asoy. Iya, pokoknya ya Udah closing. main Gak apa-apa. Kata terakhir kalian tentang abu-abu ini deh. Yuk. Bay, sikat, Bay. Kenapa? Kata penutup terakhir kalian tentang abu-abu ini, apa yang kalian mau sampaikan? Lama udah. Gimana? Closing. Ya semoga dengan lagu abu-abu negara Indonesia insya Allah akan semakin berwarna ya. Ada abu-abu terus keadaan. Gue nambahin. Maksudnya 2020 nih kita udah abu-abu. Jadi semoga di tahun-tahun berikutnya lebih cerah lagi gitu. Jangan sampai 2020 udah abu-abu, 2000 berikutnya lebih abu-abu lagi gitu. Jadi makanya kita berdoa yang terbaik buat Indonesia juga. Lagunya tuh ya merefleksikan kita lah gitu. Jadi at least kita pernah berada di zona ini gitu, di era ini gitu. Jadi kalau universalnya ya udahlah kita menikmati aja antara hitam dan putih, tengahnya ada abu-abu gitu. Jadi ingatin aja sih. Yep. Mas Andro sendiri, ada tambahan? Udah tadi gongnya udah bagus sama Rama sama Randi. So di tengah hitam dan putih ada abu-abu ya. Oke. Setelah SMP ada putih, Ada abu-abu. ya abu-abu. Itu lagi labil-labilnya tuh.
Ya kan? Baju putih abu-abu labil juga loh. Jadi abu-abu juga orangnya. Ya. Oke. Thank you banget. Bye-bye. Misalnya ada kesalahan kata tadi Enggak ada yang salah kok. Enggak. Terus. Aman. Kalau Thank you banget. Maniji ngomong apa aja bebas kok. Serius apa aja bebas. Kita bukan band briefingan, tenang aja. Tapi paling abis itu kamu di briefing Gansar. Mas, yang ini dikat ya. Thank you, gengs. Maaf, lobet. Thank you ya. Dah. Siap. Dah. Thank you. Thank you. Bye.